Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD A5 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil studi proyek kami yang berjudul pneumokoniosis. Baik, berikut merupakan anggota SGD kami yang terdiri dari 11 orang yang dapat dilihat pada layar. Baik, adapun outline dari student project yang kami buat, di mana yang pertama ada bab 1 pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan bab 2 pembahasan, dan yang terakhir ada bab 3 yang berisi penutup. Baik, mengenai bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Alea Kagwina dengan 3 digit terakhir 216 ingin menyampaikan latar belakang dari studi project ini, yang dimana penyakit paru merupakan masalah kesehatan global yang signifikan dengan jutaan orang di seluruh dunia yang menderita dan meninggal akibat berbagai penyakit paru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa penyakit paru bertanggung jawab atas sekitar 4 juta kematian setiap tahunnya. Di Indonesia, penyakit paru juga merupakan masalah kesehatan yang serius dan prevalensi yang tinggi dan beban penyakit yang signifikan. Salah satu penyakit paru yang mendapatkan perhatian khusus adalah pneumokoniosis. Pneumokoniosis adalah penyakit paru yang disebabkan oleh inhalasi debu partikel halus yang bersifat organik, seperti debu silika, asbes, dan batu bara. Penyakit ini merupakan penyakit paru kronis yang dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang progresif dan berujung pada gangguan pernapasan yang serius. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Apa definisi dari pneumokoniosis? Bagaimana epidemiologi dari pneumokoniosis? Apa saja faktor risiko pneumokoniosis? Bagaimana patogenesis dari pneumokoniosis? Bagaimana manifestasi klinis dari pneumokoniosis? Bagaimana cara menegakkan diagnosis dan diagnosis banding dari pneumokoniosis? Bagaimana tata laksana dari pneumokoniosis? Apa saja komplikasi dari pneumokoniosis? Baik, selanjutnya ada tujuan penulisan. Untuk yang pertama, untuk mengetahui definisi dari pneumokoniosis, kemudian untuk mengetahui epidemiologi dari pneumokoniosis, untuk mengetahui faktor risiko pneumokoniosis, untuk mengetahui patogenesis dari pneumokoniosis, untuk mengetahui manifestasi klinis dari pneumokoniosis, untuk mengetahui cara menegakkan diagnosis dan diagnosis banding dari pneumokoniosis, kemudian untuk mengetahui tata laksana dari pneumokoniosis, dan juga untuk mengetahui komplikasi dari pneumokoniosis. Kemudian selanjutnya ada manfaat penulisan. Untuk manfaat teoritis, yaitu penulisan student project ini berperan dalam meningkatkan kemampuan analitis serta memperluas pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah dan memperkaya pengetahuan penulis terkait penyakit pneumokoniosis. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Penulisan student project ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai pneumokoniosis. Melalui tinjauan penulisan ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat meningkatkan kesadaran klinis dan masyarakat tentang penyakit pneumokoniosis sehingga langkah-langkah pencegahan dapat lebih efektif dilakukan. Pneumokoniosis adalah sekelompok penyakit paru-paru yang disebabkan oleh inhalasi partikel debu, mineral yang berbahaya seperti silika, asbes, dan debu batu bara. Penyakit ini ditandai oleh peradangan jaringan paru-paru dan pembentukan jaringan parut yang mengganggu fungsi pernapasan. Gejala yang umum muncul meliputi batuk, sesak napas, dan nyeri dada yang dapat berkembang seiring dengan waktu dan paparan berkelanjutan terhadap debu. Pneumokoniosis ini sering dialami oleh pekerja di industri yang beresiko tinggi seperti pertambangan, konstruksi, dan juga pabrik pengolahan. Pencegahan pneumokoniosis meliputi pengendalian paparan debu serta penerapan langkah-langkah keselamatan tempat kerja. Pneumokoniosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap debu mineral di tempat kerja yang mengakibatkan inflamasi pada alveoli paru-paru. Penyakit ini berhubungan langsung dengan penghirupan berbagai jenis partikel debu seperti silika, asbes, dan batu bara. Potensi partikel debu untuk menyebabkan pneumokoniosis ini dipengaruhi oleh ukurannya, bentuknya, kelarutannya, serta tingkat reaktivitasnya. Data WHO juga menunjukkan bahwa pneumonia ini akibat kerja menyumbang 1,1 juta kematian di seluruh dunia, dengan 5% diantaranya adalah pneumokoniosis. Dan juga di Indonesia sendiri, prevalensi penyakit ini juga belum diketahui, namun beberapa studi lokal menunjukkan prevalensi yang beragam mulai dari 0,5% hingga 37% tergantung pada jenis industri dan juga tempat kerjanya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nita Purnama dengan NIM terakhir 144. Izin melanjutkan dari rekan saya sebelumnya terkait faktor risiko dari pneumokoniosis, yaitu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lingkungan pekerjaan, durasi dan intensitas paparan, kerentanan pada individu, serta pola hidup seperti kebiasaan merokok. Hal yang paling signifikan adalah lingkungan pekerjaan yang melibatkan paparan terhadap debu batu bara, terutama yang mengandung silika, yang dimana inhalasi kronis partikel debu ini dapat menyebabkan akumulasi progresif dalam jaringan paru yang mengakibatkan inflamasi dan juga fibrosis. Selain itu juga, durasi paparan dan intensitas paparan juga memainkan peran yang krusial dalam patogenesis penyakit ini. Data epidemiologis mengidentifikasikan bahwa pekerja dengan riwayat paparan lebih dari 2 dekade itu memiliki risiko lebih tinggi daripada di bawah 1 dekade. Selain itu, faktor kerentanan individu termasuk predisposisi genetik yang berkontribusi terhadap variabilitas risiko antar individu, yang dimana beberapa penelitian genetik telah mengidentifikasikan beberapa polimorfisme yang memungkinkan untuk mempengaruhi susceptibilitas seseorang terhadap efek patologis dari debu batubara, sehingga penyakit lebih cepat ataupun lebih parah dibandingkan yang lain dalam kondisi paparan yang serupa. Selain itu juga, pola hidup seperti kebiasaan merokok dianggap sebagai faktor komorbiditas yang signifikan, yang dimana merokok dapat memperburuk gangguan fungsi paru yang sudah ada dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi saluran pernapasan, sehingga berpotensi mempercepat perkembangan dan juga memperburuk prognosis dari pneumokoniosis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imade Istapalawaikunta dengan 3 digit NIM terakhir 199. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari pneumokoniosis. Jadi, pneumokoniosis merupakan sekelompok penyakit paru akibat paparan debu, terutama dari batu bara atau silika, yang menyebabkan peradangan kronis dan fibrosis pada paru-paru. Patogenesisnya melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah paparan dan deposisi debu. Pekerja di lingkungan pertambangan atau industri menghirup partikel debu atau PM2,5 atau lebih kecil yang dapat melewati pertahanan saluran nafas bagian atas dan mengendap di jaringan paru-paru. Lalu yang kedua itu aktivasi makrofag dan respon imun. Partikel debu ditelan oleh makrofag alveolar yang kemudian melepaskan spesies oksigen reaktif atau ROS dan sitokin proinflamasi seperti NF-alpha. Proses ini menyebabkan kerusakan jaringan paru yang berkelanjutan dan memicu perekrutan sel-sel imun tambahan sehingga menimbulkan peradangan kronis. Lalu yang ketiga, pembentukan fibrosis. Peradangan yang persisten memicu proliferasi fibroblast dan peningkatan produksi kolagen yang berlebihan, menyebabkan fibrosis yang khas pada pneumokoniosis. Pada silikosis, partikel silika dapat mengaktifkan inflammasum NALP3 yang memperparah respon inflamasi. Lalu yang keempat, komplikasi. Pada stadium lanjut, pneumokoniosis dapat berkembang menjadi penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, gagal nafas, atau bahkan kanker paru-paru. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa faktor genetik dan epigenetik dapat mempengaruhi kerentanan individu terhadap pneumokoniosis. Sekian dari saya, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Indira Prana dengan 3 digit NIM akhir 012. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan terkait manifestasi klinis dari pneumokoniosis. Untuk gejala awal sendiri, kita bisa menemukan bahwa pasien itu akan terlihat batuk kering, berikutnya terlihat sesak napas dan penurunan kapasitas fisik. Berikutnya, ketika pasien sudah mengalami pada tahap lanjut, itu akan menunjukkan gejala seperti penurunan berat badan, kelelahan, dan terbatasnya kemampuan fisik dari pasien. Berikutnya, mengenai diagnosis dari pneumokoniosis sendiri, kita bisa mendiagnosisnya dari pemeriksaan radiograf, di mana dari silikosis sendiri kita bisa menemukan adanya opasitas kecil bulat atau tidak teratur, dan ditemukan kalsifikasi eggshell di kelenjar getah bening dari pemeriksaan yang telah dilakukan, di mana untuk eggshell calcification itu sendiri kita bisa melihat pada layar yang telah ditunjukkan oleh tanda panah putih. Lanjut kepada silikosis kompleks, di mana nanti kita akan menemukan gambaran terkait opasitas yang besar dan konglomerat, dan hal tersebut juga terkait dengan fibrosis kolagen masif. Untuk nodul sikolitik pada biopsi, kita akan itu mengandung kolagen dan makrofag. Hal tersebut menunjukkan adanya risiko infeksi dari mikrobakteri. Berikutnya, untuk asbestosis sendiri itu disebabkan oleh paparan serat abses yang menghasilkan jaringan parut. Pada pemeriksaan radiograf, itu kita akan menemukan bahwa terdapat pola retikular halus, opasitasnya kecil atau tidak teratur, dan kemungkinan adanya plak pleura. Plak di sini dapat mengalami kalsifikasi dan biasanya tanpa badan abses yang ditemukan pada pemeriksaan radiograf.
Berikutnya, untuk coworker pneumoconiosis sendiri atau mungkin yang disingkat dengan CWP, itu pada hasil biopsi kita bisa melihat adanya menunjukkan makula hitam ataupun makrofag yang berpigmen. Dari pemeriksaan radiograf, kita bisa melihat adanya pola opasitas nodular dan lebih granular dan kurang terdefinisi dibandingkan dari silikosis sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nima Dipavina Kacanani dengan 3 tweet terakhir pasal 50. Di sini izin menjelaskan mengenai kriteria diagnosis pneumoconiosis, di mana pneumoconiosis ini merupakan sekelompok penyakit paru interstisial akibat kerja heterogen yang disebabkan oleh terhirupnya debu mineral ke dalam paru-paru yang menyebabkan disfungsi paru-paru. Untuk kriteria diagnosis pneumoconiosis meliputi beberapa langkah penting. Yang pertama itu ada ronsen dada, di mana ronsen dada adalah salah satu alat diagnosis utama dalam menilai pneumoconiosis. Ronsen dada dapat mendeteksi adanya pola nodular atau retikular di paru-paru yang merupakan ciri khas dari pneumoconiosis. Pola ini muncul akibat akumulasi debu dan reaksi inflamasi yang memicu terjadinya fibrosis dari paru. Lalu yang kedua itu ada electrical impedance tomography atau EIT, di mana EIT ini merupakan metode potensial untuk diagnosis dini dari pneumoconiosis. Pada tahap awal penyakit, gejala klinis pneumoconiosis sulit diamati. Menggunakan EIT ini dapat secara akurat mendeteksi perubahan konduktivitas listrik untuk mendiagnosis pneumoconiosis sebelum munculnya gejala klinis. EIT ini relatif tidak berbahaya dan dapat digunakan untuk pemantauan secara dinamis. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya itu ada tes pulmonary function test atau PFT, dapat digunakan sebagai metode tambahan untuk mengevaluasi penyakit pneumoconiosis. PFT ini dapat digunakan untuk membedakan antara penyakit obstruktif dan juga restriktif dan menilai tingkat keparahan dari penyakit. Sulit untuk membedakan pneumoconiosis dari penyakit serupa karena masa inkubasinya yang panjang dan gejala klinisnya yang cenderung tidak jelas. Nah, untuk lebih dapat menegakkan diagnosis dapat dilakukan beberapa pemeriksaan laboratorium tambahan seperti bronchoalveolar lavage fluid atau BALV. Juga dapat dilakukan pengamatan pada sedimen di alveoli dan meningkatkan penyakit paru yang serupa. Selanjutnya itu ada 3D magnetopneumography magnetic dipole model atau 3D PMG MDM, di mana penelitian terbaru menemukan bahwa 3D MPG MDM ini dapat melacak jumlah dan distribusi partikel di dalam paru-paru secara non-invasif dan terbalik. Para peneliti juga menemukan bahwa 3D MPG MDM ini dapat mendiagnosis pneumoconiosis yang disebabkan oleh inhalasi partikel logam. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan penjelasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nesalmi Pasaribu dengan 3 dinyum terakhir atau 76. Saya izin menjelaskan diagnosis banding pneumoconiosis. Pneumoconiosis adalah penyakit paru akibat inhalasi debu mineral. Dengan bentuk utama diagnosis bandingnya yaitu berupa asbesitosis, silikosis, dan pneumoconiosis pekerja batubara atau CWP. Diagnosis banding ini sulit dilakukan karena kesamaan gejala seperti batuk kronis dan dyspnea. Pemeriksaan radiologi seperti HRCT dan riwayat pekerjaan sangat penting untuk membedakan ketiga kondisi ini. Asbesitosis biasanya disertai fibrosis pleura, sedangkan untuk silikosis identik dengan nodul apikal, dan untuk CWP dengan opasitas nodular di atas lobus atas paru. Biopsi dan histopatologi juga dapat membantu memastikan diagnosis. Baik, sekian dari saya. Untuk penjelasan di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Sekarang saya akan lanjutkan pada bagian tata laksana dari pneumoconiosis. Sebelum perkenalkan, saya Dewa Madadwendra Arkadewanta dengan 3 digit yang terakhir 128. Jadi untuk pneumoconiosis ini tidak ada obat spesifik yang untuk menyembuhkan secara sempurna dari penyakit ini. Namun biasanya itu dilakukan pengobatan untuk mengurangi gejala-gejalanya yang ada. Lalu prognosisnya itu buruk setelah mencapai fase fibrosis. Langkah pertama yang harus diambil dalam penyakit ini yaitu untuk menghindari paparan lebih lanjut terhadap partikel berbahaya. Lalu untuk bagi para perokok disarankan untuk berhenti merokok. Biasanya untuk penyakit ini dilakukan rehabilitasi paru berbasis komunitas atau rumah yang tujuannya untuk mengurangi gejala dan meningkatkan toleransi terhadap aktivitas fisik.
Rehabilitasi tersebut umumnya melibatkan pelatihan pernafasan, latihan fisik dan intensitas rendah ke tinggi, serta latihan kekuatan dan ketahanan. Selain itu, program ini juga dapat mencakup edukasi kesehatan, dukungan psikososial untuk masalah emosional dan informasi terkait nutrisi. Biasanya program rehabilitasi ini berlangsung selama 8 minggu. Lalu juga dapat dilakukan untuk evaluasi terhadap pasien dari pneumokoniosis oleh tenaga kesehatan. Lalu jika muncul gejala-gejala lain dapat ditangani untuk gejala-gejalanya agar bisa meningkatkan kualitas hidup dari penderitanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Denari Eza dengan 3 digit dan 96. Di sini saya akan lanjutkan yakni terkait prognosis dan komplikasi daripada pneumokoniosis. Untuk prognosisnya sendiri yakni tergantung dari jenis debu yang dihirup oleh pasien, yakni meliputi durasi, tingkat paparan, serta kondisi daripada pasien. Selanjutnya yakni apabila semakin lama dan semakin besar paparan dari debu, maka makin cepat perkembangan dari penyakit pada pasien. Dan pada paparan karena debu silika dan asbestos umumnya memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan debu daripada batu bara. Dan pada tahap awal gejala mungkin yang dialami pasien ini mungkin ringan. Tetapi jika paparan berlanjut dapat berlanjut gejalanya dan berkembang menjadi pneumokoniosis progresif fibrotik atau PMF. Dan komplikasi untuk pneumokoniosis sendiri yakni bisa menjadi seperti infeksi paru, hipertensi pulmonal, dan kanker paru. Dan itu pun juga dapat memperburuk prognosis daripada pasien. Dan komplikasi yang lainnya yakni ada juga fibrosis paru dan pneumokoniosis progresif fibrotik atau PMF yang menyebabkan kerusakan paru besar dan juga nafas. Dan bentuk komplikasi yang lainnya yakni berupa infeksi paru yang misalnya pneumonia dan bronkitis kronis. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait prognosis dan komplikasi pneumokoniosis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Mada Ayunda dengan NIM Dikit F085, izin menjelaskan terkait simpulan dari karya yang telah kami buat. Penyakit paru merupakan masalah kesehatan yang serius dengan prevalensi yang tinggi dan juga beban penyakit yang signifikan di Indonesia. Salah satu penyakit paru dengan prevalensi yang cukup tinggi yakni pneumokoniosis. Pada data WHO, pneumonia akibat kerja menyumbangkan angka 1,1 juta kematian di seluruh dunia dengan 5% diantaranya adalah pneumokoniosis. Faktor risiko seseorang mengalami pneumokoniosis yakni dapat dari lingkungan pekerjaan, durasi dan juga intensitas paparan, kerentanan pada individu, serta pola hidup yang kurang baik seperti kebiasaan merokok. Berdasarkan patogenesis penyakit pneumokoniosis dimulai dengan adanya insiden paparan dan deposisi debu, kemudian terjadinya aktivasi dari makrofag dan juga respon imun yang berakibat pada pembentukan fibrosis, sehingga pada beberapa kasus pasien pneumokoniosis dapat terjadi komplikasi seperti PPOK, gagal napas, dan kanker paru-paru. Seseorang yang mengalami kasus pneumokoniosis akan mengalami gejala seperti sesak napas, penurunan berat badan, kelelahan, dan semakin terbatasnya kemampuan fisik. Diagnosis pneumokoniosis dilakukan dengan pemeriksaan radiologi zona atas dan akan tampak opasitas kecil yang bulat atau tidak teratur pada radiograf, serta kalsifikasi di sekitar kelenjar getah bening yang dikenal sebagai Excel. Pada pneumokoniosis pekerja tambang batu bara, biopsi menunjukkan adanya makula hitam yang berisi makrofag berpigmen tanpa jaringan fibrotik. Selain itu, penegakan diagnosis pneumokoniosis dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan penunjang lainnya seperti EIT, PFT maupun 3G MPG MDM, dan juga terkait tata laksana penyakit ini masih belum ditemukan obat yang tepat, dan prognosis dari penyakit ini akan disebut sebagai prognosis yang buruk apabila telah mencapai fase fibrosis. Oleh karena itu, tim medis seharusnya terus memantau perkembangan pasien dan memberikan pengobatan untuk gejala yang muncul. Terkait pada pasien dengan tahap akhir, transplantasi dapat dijadikan sebuah pilihan treatment pada pasien. Kemudian, terkait prognosis pasien pneumokoniosis sangatlah bergantung pada jenis debu yang dihirup, durasi dan juga tingkat paparan, serta kondisi kesehatan umum pasien yang mengalami pneumokoniosis. Baik, saya izin untuk melanjutkan terkait saran yang dapat kami sampaikan. Pada bidang penelitian di bidang pneumokoniosis sangatlah penting untuk dilanjutkan, terutama terkait bidang alat penunjang, diagnosis, dan juga pengobatan ataupun treatment yang dapat diberikan pada pasien pneumokoniosis, sehingga nantinya dapat memperbaiki dan juga memperbarui kriteria diagnosis dan juga pengobatan yang ada selama ini, sehingga menjadi lebih efisien ke depannya.
Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari SGD kami, SGD A5. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.